urusan bikin mobil kenceng, Honda nggak usah diraguin. Waktu mereka dominan di F1 tahun 90-an, iya sekarang juga dominan sih. Mereka bikin ini adalah Honda NSX-R Type R pertama. Dan sekarang Type R terakhir adalah ini, Civic Type R FK8. Tapi sekarang ada penggantinya. Ini dia Honda Civic Type R FE5. Jadi sebagai penerus Civic Type R yang lama dan sebagai satu-satunya Honda yang pakai nama Type R, kita lihat gimana mobil ini. Ya, jadi ini dia Honda Civic Type R yang paling baru. Kita runut dari generasi pertama kayak EK9, EP3, FN2, FD2 yang khusus Jepang, yang sedan satu-satunya. Terus ada FK2, FK8. Ini adalah generasi ke-7 atau ke-6 kalau FD2 itu nggak dihitung ya. Dan beberapa catatan penting. Jadi Civic Type R ini cuma ada versi hatchback, nggak ada sedannya. Dan kalau sekarang kan kita dapatnya yang sedan itu Civic RS. Kita udah nggak dapat Civic hatchback yang biasa. Kalau mau Civic hatchback harus beli Type R. Sisi baiknya nggak bakal ada Type R KW modal body kit. Jadi kalau lihat hatchback pasti Type R. Dan dia tuh berubah total desainnya daripada FK8 yang jadi penggantinya. Karena kalau FK8 itu banyak banget kayak ventilasi palsu, lubang palsu, aksen palsu, segala macam. Ini jauh lebih bersih, lebih simple, lebih sederhana, lebih dewasa, dan pastinya lebih berkelas. Tapi nggak cuma ubahan desain yang lebih bersih doang, ada beberapa elemen yang fungsional. Misalnya, dia pakai grill yang lebih gede biar udara tuh bisa masuk sebanyak-banyaknya ke mesin turbonya. Ya, dia tetap pakai mesin turbo. Bempernya baru dengan lubang udara yang lebih gede buat tujuan yang sama. Dan di bagian sini ada ventilasi udara asli untuk mengarahkan udara atau angin ke remnya yang besar. Terus di bagian kap mesin kita bisa lihat ini ada lubang udara, tapi ini bukan untuk udara masuk. Kalau misalnya di mobil sport lain kayak misalnya Subaru WRX gitu kan, karena intercoolernya ada di atas, dia kan pakai lubang di sini buat masukin udara ke intercooler. Nah, intercooler Civic Type R ada di depan. Jadi ini tuh buat melepas udara panas yang tadi masuk ke bagian sini. Jadi sekitar sini kan ada turbo. Udara panas yang ada di sini dibuang biar ruang mesin tetap dalam temperatur yang optimal. Terus kap mesinnya sama di bagian bagasinya sama beberapa bagian dari bodi mobil ini pakai bahan komposit untuk mengurangi bobot. Tapi sayangnya mobil ini tidak lebih ringan daripada Honda Civic Type R FK8 yang jadi pendahulunya. Karena mobil ini sedikit lebih berat. Jadi kalau nggak salah lebih berat sekitar 24 kg. Jadi Honda melakukan beberapa setelan di tempat lain. Misalnya dia pakai chassis baru yang lebih rigid atau lebih stiff daripada pendahulunya. Jadi harusnya sih handlingnya tuh lebih playful. Nanti kita coba kalau ada unit testnya. Gak kayak Honda Civic Type R lama yang white bodinya tuh kelihatan kayak tempelan banget dan gampang dikerjain di toko body manapun lah. Ini dia pakai white body natural. Jadi meskipun kelihatannya nggak lebar, tapi ternyata dia tuh pakai fender depan belakang yang lebih lebar daripada Civic standar. Gak kelihatan gitu ya, gak kelihatan lebay ya, natural banget. Terus ini adalah satu dari sedikit mobil yang setiap ganti generasi peleknya lebih kecil. Jadi kalau Type R FK8 yang lama kan pakai pelek 20 inci. Itu kayak dokar banget sih kalau kita lihat. Ini dia turun ukuran pakai 19 inci. Tepatnya 265/30 ZR19. Depan belakang ukurannya sama. Jadi sebenarnya Honda tuh pakai pelek ukuran gede bukan karena biar racing, tapi kebetulan karena emang butuh. Kenapa? Karena dia kan tenaganya 300 tenaga kuda lebih dan torsinya 400 Nm lebih. Nah, kalau mobil penggerak roda depan, ya ini penggerak roda depan dikasih torsi segede itu, kalau ditarik atau digaspol bisa terjadi torque steer. Itu istilah di mana setir itu lari ke kiri atau kanan saat digaspol karena torsinya kegedean. Itu lumrah terjadi di mobil penggerak roda depan dengan torsi yang sangat besar. Nah, Honda tuh ngerjain suspensi baru, teknologi baru, geometri baru, namanya dual axis suspension atau kalau bahasa Indonesia suspensi dengan sumbu ganda atau double. Itu bisa mengeliminasi torque steer. Jadi kalau digas itu setirnya lurus aja dan kita bisa mengendalikan mobil ini. Nah, gara-gara suspensi itu diameter peleknya harus agak gedean biar ada ruang buat suspensi, steering arm, terus selang buat rem, terus remnya sendiri dan segala macam. Tapi somehow di mobil ini Honda bisa ngatur lagi geometri suspensi, ban dan segala macamnya. Dia biar bisa pakai pelek yang ukurannya lebih kecil, 19 inci, lebih proper dan nggak kelihatan racer. Dan pakai pelek hitam, terus laktatas juga hitam. Remnya Brembo di depan ya, 4 piston depan. Pentilnya kalau biasanya kayak gini, ini ngarah keluar.
Masih soal bannya atau kaki-kakinya, jadi biarpun diameternya menurun dari 2019, tapaknya atau lebarnya itu bertambah. Jadi bidang kontak dengan aspal atau kontak patchnya itu lebih lebar, biar daya cengkeramnya itu lebih bagus, terutama saat cornering atau menikung. Nah, terus di sini ada ventilasi udara beneran ya, biar mengurangi atau menghilangkan turbulensi di bagian spakbor atau di bagian ruang roda ya, di sini nih. Udah gitu, kita lihat desain itu bener-bener jauh lebih bersih daripada FK8 yang jadi pendahulunya. Jadi ini ventilasi yang tadi gue bilang itu aliran udara atau angin itu bakal nempel terus di sini buat disapu kemudian pakai side skirt atau ujung side skirt yang ada di sebelah sini yang bentuknya kayak sirip ya. Dan lagi-lagi kalau di Type R lama itu dia pakai skin carbon fiber palsu. Apa sih itu? Ini dia cuma hitam aja tanpa hiasan carbon fiber yang tacky. Jadi nggak berlebihan kalau gue bilang FL5 ini jauh lebih dewasa dan berkelas daripada FK8 yang menjadi pendahulunya. Jadi kalau gue bilang FK8 tuh kayak didesain bocah, ini kayaknya bocahnya udah gede, udah bisa desain mobil dengan lebih bersih, dewasa, dan berkelas. Dan nggak cuma itu, tadi kan gue bilang di belakang tuh dia lebih lebar. Kalau kalian perhatiin, nggak cuma fender belakang aja yang lebar, pintu belakang juga melebar. Jadi ini pintunya nggak sama kayak Civic hatchback standar, tapi diperlebar buat mengakomodir ukuran ban baru dan suspensinya. Ini baru namanya niat. Ini ngubah ginian nggak murah loh. Dan susah. Luar biasa. Dan hal lain yang harus gue apresiasi dari Honda, tapi sayangnya jarang banget dibahas, adalah teknik laser untuk konstruksi bagian atapnya. Jadi gini, kalau misalnya di mobil lain gitulah, bahkan beberapa mobil Honda yang lama, itu kan ada garis hitam di bagian sini, pertemuan antara pilar sama atap. Nah, di Honda baru kayak misalnya Accord, Civic RS, dan Civic Type R ini, itu garis hitamnya nggak ada. Jadi lebih bersih dan konon katanya lebih rigid juga. Lanjut ke bagian belakang. Dan di sini mulai kelihatan kalau dari segala sisi, mobil ini nggak banyak garis atau detail aneh-aneh. Ini benar-benar mirip sama beberapa Civic Type R yang lama-lama. EK9, EP3, FD2. Nah, mulai generasi FN2 nih, Type R Euro itu udah mulai main garis-garis. Masih keren, tapi begitu ke FK2 sampai FK8, garisnya udah mulai terlalu rame dan kadang-kadang terlalu nabrak. Ini kembali ke desain yang lebih bersih. Jadi gua rasa bakal sama kayak EK9, EP3, FD2. Ini seiring waktu berjalan akan tetap terlihat cakep. Beneran deh, kita lihat aja beberapa tahun ke depan. Dan nggak seperti Type R yang lama, ini dia sebenarnya spotnya tetap gede tapi desainnya beda. Jadi kalau ini tiangnya beda ya. Dan kita cek apakah masih ngeplek kayak yang lama atau enggak. Kita buka. Tidak separah yang lama. Lumayan, improvement. Dan ini juga bukan cuma buat gaya-gayaan doang ya. Jadi ada fungsi untuk menambah daya tekan ke bawah. Dan nggak cuma itu, spoiler belakang barunya ini konon katanya bisa menambah gaya tekan ke bawah, tapi hambatan udaranya lebih sedikit daripada yang lama. Kok bisa ya? Honda hebat nih. Dan ada logo Honda merah sebagai ciri khas Honda Type R yang bertenaga tinggi. Civic, Type R, wiper belakang di sini, dan jet washer di belakang sana. Dan kalau misalnya kalian pengen cari ventilasi palsu, paling depan ada tadi yang di bumper kiri kanan tuh, sama ini. Tapi ini doang yang palsu. Sisanya mobil ini asli, fungsional, bersih, dan enak dilihat. Paling kalau misalnya ada sedikit sisa-sisa peninggalan dari Civic Type R lama, adalah ini. Knalpot dengan 3 lubang. Tapi ada bedanya. Kalau di FK8 yang 2 kiri kanan itu lebih gede, sekarang yang bagian tengah lebih gede. Jujur karena ini mesin 4 silinder, gue nggak terlalu ngarep suaranya gimana ya. Karena biasanya mobil Jepang 4 silinder suaranya nggak gimana-gimana banget. Yang lebih jago bikin suara mesin itu biasanya merek Italia. Tapi Honda bilang di bagian tengah sini ada katup. Tapi dia tidak beroperasi secara elektronik, melainkan mekanikal. Jadi katakanlah kita lagi ngegas sekitar 3000 RPM, terus kita bejek lagi, katupnya bakal ngebuka dan bagian tengah ini airflow-nya bisa lebih lancar. Dan konon katanya knalpotnya juga baru, nggak secara desain tapi juga secara konstruksi. Jadi pipanya ya katanya lebih lurus dari exhaust header ke bagian sini, itu pipanya lebih lurus biar meningkatkan performa juga. Nah, karena dia tuh sistemnya mekanikal bukan elektronik, ini bukan valve tronic. Jadi ini kerjanya tuh tergantung sama putaran mesin gitu ya. Ada diffuser dan aduh, cakep bener loh nih mobil. Sekarang saatnya kita masuk, tapi sebelum masuk gue pengen lihat
dua hal. Pertama, tutup bensinnya. Jadi ini kayak mobil Eropa, kalau kita kunci, nanti gue kasih lihat kuncinya. Kalau kita kunci mobilnya, ini nggak bisa dibuka. Tapi kalau kita buka kuncinya, bisa dibuka. Minimal RON 95. Dan kita dapat dua jenis kunci. Pertama, kunci Honda biasa dengan dua tombol di belakang, kunci sama buka kunci dengan logo Honda Type R merah. Tapi kalau nggak mau pakai ini, kita juga dapat kunci kartu kayak di Honda Civic RS. Gue lebih suka yang begini. Jadi kita tetap bisa buka kunci, tutup kunci, nyalain mobil, tapi ini tuh ukurannya jauh lebih compact, bisa nyempil di kantong atau di dompet. Masuk yuk. Oke, duduk belakang. Tinggi gue 178, ruang kaki bagus, ruang kepala agak terbatas, ada cup holder, nggak ada armrest, sabuk pengaman merah. Joknya masih bahan Alcantara atau suede, dan udah gitu aja. Orang yang beli Type R mana duduk di sini sih? Ya, disinilah orang yang beli Honda Civic Type R akan selalu berada. Di depan, di bagian kokpit. Overall dashboard Civic, tapi beberapa bagian yang penting itu diubah. Pertama, setir pakai lingkar suede ya, beludru. Lebih enak digenggam, lebih grippy, cengkeramannya lebih enak nih. Mantep, bener mantap. Tilt teleskopik pastinya ya. Dan ciri khas Type R lagi-lagi adalah jok warna merah. Jadi jok ini nggak cuma suportif ya, tapi dia juga masih lumayan empuk dan masih lumayan nyaman. Jadi nggak nyiksa kayak bucket seat beneran, tapi masih gitu loh, masih suportif gitu loh. Keren. Sama ada emboss Type R depan sama belakang, jadi penumpang belakang juga bisa lihat kalau ini Type R. Dan dia perforated, jadi mungkin nggak bikin kita berkeringat di bagian punggung gitu ya, mungkin. Dan di pintu ada ambient light merah yang kalau kita nyalain mobil, dia nyala warna merah. Dan lagi-lagi di door trim ada bahan suede dengan jahitan merah ala Type R. Terus di bagian penumpang sini ada emboss Type R atau logo Type R dengan seri produksinya. Ini nomor 04733. Terus beberapa hal yang menarik ya, dia masih pakai Honda Sensing dengan adaptive cruise control, tapi dia transmisi manual. Nah, gimana coba? Misalnya lagi pakai adaptive cruise control nih, misalnya kita melambat gitu, dia bakal nyuruh kita buat turun gigi biar mobil tuh nggak kehilangan momentum. Tapi benar-benar kita harus turun gigi sendiri karena ini kan transmisi manual ya. Dan lagi-lagi salah satu highlight penting adalah transmisi manual 6 percepatan. Langka banget mobil di tahun 2023 menawarkan transmisi manual buat driver ya. Paling yang gue inget di Indonesia paling nggak ya, Subaru WRX masih ada manualnya, Mazda MX-5 ada manual, dan Honda Civic Type R. Bahkan Toyota GR Super aja nggak ngasih kita manual, paling nggak buat saat ini. Oh iya, GR Yaris juga ada manualnya, deng. Dan dia tuh perpindahannya bener-bener enak. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, 4, 5, 6. Dan kalau mau mundur, begini. Dan ini desain shifternya ini mirip sama Type R yang udah throwback yang mantap ini. Dan bahannya aluminium asli, bukan plastik. Dan kita mundur ke sini ada cup holder, ya cup holder mah standar lah. Terus di sini ada buat rem jari, rem parkir elektronik, wes lah, brake hold. Jadi khusus Type R itu ada 3 mode berkendara. Comfort yang paling biasa, sport, terus ada pertama kalinya di sebuah Honda Civic Type R mode individual. Jadi kita arahin ke atas dan tahan kalau kita mau customin. Nah, kita mau custom bisa kayak mesinnya, terus setirnya, terus suspensinya. Ya, dia punya adaptive suspension yang bisa kita atur-atur sesuai keinginan kita. Dan dia juga ada engine sound. Jadi sebenarnya ini suara palsu ya yang dimainkan melalui speaker biar ada adrenalin sedikit. Ya, kapan-kapan kita cobalah. Sama dia ada rev matching. Jadi kalau kita turun gigi sendiri, kita nggak perlu heel and toe. Mobilnya bisa heel and toe sendiri biar RPM itu nggak ngedrop waktu kita turun gigi. Dan kita juga bisa pilih desain instrumennya mau kayak gimana. Jadi kalian bisa pilih settingan individual kalian. Misalnya mesinnya mau gimana dan lain-lainnya mau gimana. Itu bener-bener bebas sesuai keinginan kalian. Nah, yang spesial di generasi terbaru ini adalah Honda Lock R. Jadi ini mirip kayak di Nissan GT-R. Kita dikasih lihat beberapa gauge atau data-data yang penting yang berhubungan dengan mobil kita. Misalnya ada suhu air, suhu oli, tekanan oli, segala macam. Dan ada G-force. Tapi kalau misalnya kita nggak pengen lihat G-force, kita bisa kasih lihat gambar mobilnya aja. Dan ini lebih canggih lagi. Kita bisa lihat cornering force dari masing-masing roda. Depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. Dan masih banyak lagi meteran performa yang bisa ditampilkan mobil ini. Ini bener-bener kayak Nissan GT-R. Dan nggak cuma itu, ada menu auto score.
Jadi mobil ini bisa menilai seberapa jago sih kita nyetir mobil ini. Jadi benar-benar dia tuh ngukur ini orang jago atau ini orang biasa aja atau ini orang perlu dilatih lagi gitu. Dan kita bisa input sirkuit manapun yang kita pengen coba. Dan di mobil ini dia bahkan udah ada sirkuit Sentul. Jadi kalau misalnya kita lagi track day di Sentul gitu, kita pengen ngebut di sirkuit Sentul, kita bisa input sirkuitnya. Dan mobil ini bakal menilai kita seberapa jago kita ngebut di Sentul. Luar biasa, luar biasa. Ini bener-bener mobil yang tahu dia mau jadi apa. Hebat. Tapi sebenarnya mobil ini punya 4 mode berkendara. Comfort, biasalah. Sport, individual yang tadi gue bilang. Tapi ada mode plus R, tambah R, tambah racing. Jadi kita pencet tombol di tengah yang plus R. Nah, instrumennya berubah total. Dia mengutamakan tachometer sama posisi gigi. Speedometernya jadi minggir. Dan kita bisa atur menu di kanan kirinya pakai putar-putaran di setir. Yang sebelah kiri buat yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan buat yang sebelah kanan. Yang spesifik ini ada G-force, ada bukaan gas gitu ya. Wih. Tapi dia ada soft limiter di sekitar 3.500 RPM. Jadi kita nggak bisa geber-geber kalau misalnya mobil lagi diam. Dan paling atas ini ada boost turbonya. Gokil. Terus kalau misalnya kita lihat kamera mundurnya, sebenarnya dia kualitasnya biasa aja sih. Tapi kebiasaan Honda, dia ngasih multi angle. Jadi belum ada kamera 360. Untungnya dia tuh bisa ngikutin arah setir. Lumayan lah. Dan karena ini sebuah Honda, posisi duduk enak, ergonomis. Duduknya tuh rendah, bikin pengen cepet-cepet nyetir mobil ini beneran. Dan sebelum kita keluar buat bahas mesin, ada satu hal yang gue pengen kasih tahu ke kalian yang nggak dibahas sama banyak orang. Gimana cara mantiin stability control dari Honda Type R ini? Gue rasa penting karena ini mobil yang akan dibawa ke sirkuit dan orang di sirkuit bisa mengeksplor apa aja soal mobil ini. Termasuk gimana perilaku mobil ini saat mencapai batasnya tanpa bantuan elektronik sama sekali. Jadi gimana cara matiin traction control dan stability controlnya, atau kalau bahasa Honda VSA ya, Vehicle Stability Assist. Jadi ada ritual yang nggak cuma pencet tombol. Pertama, mobil harus nyala dan rem parkir harus dimatiin. Terus kita injak rem dan kita tekan tombol ini. Traction mati, traction nyala. Habis itu kita nyalain rem tangannya, angkat kaki dari pedal rem, tekan lagi, traction mati, traction nyala. Nah, rem parkir tetap nyala dan kita injak pedal remnya. Traction mati, traction nyala. Dan ada icon VSA di instrumennya. Berarti stability controlnya udah mati. Tapi ini khusus pemakaian di ruang tertutup atau jalan tertutup atau tempat yang terkendali situasinya. Misalnya kayak sirkuit atau lapangan parkir sepi yang gede atau apalah. Karena kalau misalnya kita mati stability controlnya, itu 300 tenaga kuda lebih dan torsi 400 Nm benar-benar dikendalin sama kita aja. Elektroniknya tidak akan membantu sama sekali. Jadi pakailah dengan bijak gitu ya. Sekarang ke jantung hati mobil ini, mesinnya. Masih mesin yang sama kayak yang lama, 2000 cc 4 silinder turbo dengan kode K20C1. Tapi nggak apa-apa karena mesin lama itu udah bagus, jadi pantas buat dipertahankan di generasi ini. Tapi nggak cuma pakai mesin lama terus udah gitu aja. Jadi ada beberapa yang diperbarui. Contoh, dia pakai turbo baru dengan housing atau casing yang sedikit lebih kecil, blade atau sirip-sirip turbonya itu juga beda jumlahnya. Dan nggak cuma itu, engine management systemnya juga diubah, terus pendinginan juga dioptimalkan. Dan tadi gue udah bilang, kalau exhaustnya itu beda dari header sampai ke belakang itu dia jalannya tuh jauh lebih lurus. Jadi sekarang dia tenaganya itu naik 319 PS dan torsinya 430 Nm. Dan seperti kita lihat tadi, transmisi manual 6 percepatan aja, nggak ada matic. Apa itu matic? Dan kita bisa lihat ini tempat buat masuk udara yang tadi gue bilang. Dan dia juga pakai flywheel baru yang lebih enteng biar ganti giginya lebih enak dan respon mesinnya lebih cepat. Dan torsi maksimalnya itu udah bisa dicapai di sekitar 2200 RPM. Jadi harusnya mobil ini jadi bisa lebih responsif daripada yang lama. Udah lama ya nggak ngelihat Honda dengan cover engine warna merah seperti ini. Jadi apa kesimpulannya? Well, Honda bener-bener pengen naikin excitement mereka untuk brand mereka lagi. Jadi nggak cuma dengan Type R ini. Honda tuh sekarang jadi merek yang dominan di F1. Mereka jadi juara dunia udah 2 kali ngalahin Mercedes yang dulu dominan banget. Bersama dengan banteng Red Bull gitu ya. Dan nggak cuma itu, mereka bikin CR-V Pikes Peak
hybrid dengan tenaga hampir 800 horsepower dengan teknologi NSX. Gila ya. Dan masih ada mobil ini. Honda belum menyerah dengan mobil hot hatchback berperforma tinggi. Jadi gue bersyukur mobil ini masih ada dan masih menawarkan transmisi manual. Keren banget. Tapi meskipun Honda lagi berusaha memecahkan rekor mobil front wheel drive tercepat di Nürburgring dengan mobil ini, gue nggak begitu ngarep. Ya karena udah ada Lynk & Co yang udah tembus 7 menit lebih dikit. Mungkin agak susah buat mobil ini, tapi nggak apa-apa. Dia udah jadi mobil penggerak roda depan tercepat di Suzuka. Itu nggak masalah. Dan lagi, seperti yang gue bilang, Honda sekarang dominan di F1. Jadi itu udah cukup bagus untuk menjaga citra Honda sebagai mobil yang exciting. Dan dengan adanya mobil ini malah menambah kesan itu lagi. Terakhir, berapa harganya? Sayangnya, di kesempatan kali ini Honda belum bilang harganya berapa. Tapi kalau lihat Type R yang lama itu udah 1,1, 1,2, gue nggak akan kaget kalau mobil ini menyentuh harga 1,5 miliar. Gue nggak akan kaget. Tapi itu dia. Mobil ini bisa seharga 3 series terbaru, tapi gue yakin experience-nya beda. Transmisi manual, penggerak roda depan, dan sejumlah ubahan baru di sasis, suspensi, dan segala macamnya. Pasti bikin mobil ini lebih menarik daripada yang lama. Kita coba aja nanti. Oke semuanya, thank you udah nonton. Jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe. Apa?